Ya, baik, mari kita coba selesaikan persoalan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode Gauss-Jordan, tapi di sini kita gunakan bantuan simulasi komputer ya, atau di HP Android kita. Seperti biasa kita buka dulu WPS Office-nya, terus kita buka untuk Excel-nya. Lalu tadi soalnya kan 2X plus 9Y min 3Z sama dengan 63. Itu langsung saja kita tuliskan ya. Saya nggak langsung nulis soal, tapi langsung nulis angka-angkanya ya. Aja 2X, oke, ditambah 9Y dikurangi 3Z. Ya, berarti di min 3 itu sama dengan 63. Sama aja. Terus persamaan kedua juga seperti itu. Kayaknya digeser agak sinian dikit deh. Nah, ya biar bisa gampang. Oke, min 5x kemudian ditambah 4y terus dikurangi berapa ya tadi soalnya, ditambah 8z ya, ditambah 8z sama dengan 57. Kemudian yang ketiga persamaannya adalah 7x ditambah minus 6y kemudian ditambah 10z sama dengan 23. Itu persamaan ketiga. 23. Kita bikin matriks yang diperlebar, kemudian tujuan kita yang pertama adalah menjadikan menjadikan yang matriks yang di sini ya, yang di blok ini adalah nggak kelihatan nih. Oke, yang di sini yang di blok itu 2, 9, min 3, min 5, 4, 8, 7, min 6, 10 ini menjadi matriks identitas. Berarti kita akan jadikan ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Seperti itu ya. Berarti tapi kita fokusnya ke kolom pertama membuat dia jadi 1, 0, 1, 0, kosong. Ini yang di blok itu harus dibikin seperti itu. Fokus kita adalah di satunya dulu. Berarti yang baris kedua dan ketiga itu nggak kita apa-apain dulu ya, biar kita fokusnya ke baris pertama. Setelah di sini kita copy aja. Jadi ini sama dengan, kita langsung ginikan aja sama dengan yang ini gitu. Jadi kalau tadi kan awalnya kosong nih ya tadi ya. Untuk mengkopinya udah tercopy nih masalahnya. Oke. Jadi baris kedua kan ada di sini ya. Baris kedua itu sama dengan yang ini. Langsung diklik aja shell-nya kemudian otomatis. Terus kita bisa fill, berarti nanti memakai logika yang sama ya. Excel-nya ini dia akan menarik sendiri. Oke. Jadi ini baris kedua dan ketiga itu biarin aja dulu. Kemudian terlalu bawah ya. Di-cut aja. Di-cut, naikin ke atas dikit. Oke, ya di sini. Kemudian ini untuk tempatnya baris pertama. Jadi baris pertama itu harus dikalikan dengan lawannya. Dikalikan dengan kebalikannya atau dibagi dengan bilangan itu sendiri. Makanya nanti kita isi yang 2 kan harus jadi 1, berarti baris pertama ya ini sama dengan baris pertama dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 tetapi bukan 2 ya. Jadi kalau nanti soalnya nanti berubah-ubah bukan 2 berarti kita harus menggunakan rumus sel. Jadi dibagi dengan si angka itu sendiri. Cuma karena supaya nanti digeser itu tidak berubah, kita kasih penetapan dikunci dulu pakai dolar yang ini aja deh ya. Seperti itu. Kok nggak bisa? Ntar. Ini sama dengan loh. Ini 2 nih tadi. Kenapa terjadi seperti ini? Oke, 2 ya. Terus yang ini loh yang tadi yang mau kita bentuk adalah dia sama dengan sel ini dibagi dengan 2. Tapi 2-nya itu dikunci ya. Jadi ini adalah didolarkan. Ya, sama dengan 1. Kemudian kita bisa geser dia di fill ke kanan. Oke. Jadi ini kita nggak usah repot-repot ngitung lagi, dia udah otomatis dibagi 2 nih, artinya 9 bagi 2 nih. Coba kalau kita lihat selnya itu adalah B1, B1-nya adalah 9 yang biru ini dibagi A1, artinya dibagi 2. Jadi benar-benar 2-nya itu nggak berubah meskipun dia nanti tadi tadi kita fill ke kanan.
Ini juga begitu. Min 3 dibagi 2. Lihat A1 adalah 2 kan, min 3 dibagi 2. 31,5 itu 63 dibagi 2. Oke, sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya adalah fokus. Kita adalah mengubah min 5 dan 7 menjadi 0. Jadi caranya adalah ini kita copy dulu. Ini itu sama dengan yang ini. Baris ini adalah untuk baris pertama, jadi baris pertama nggak usah kita utak-atik dulu, kita samakan aja dulu. Ya, kita tarik ke kanan, kemudian kita fokus di baris ke-2 dan ke-3. Jadi baris kedua itu min 5, supaya min 5 jadi 0 maka harus dijumlahkan dengan lawannya. Lawannya dari min 5 adalah 5. Cuma karena dia sistem, maka kita harus melakukan perubahan ini secara simultan ya, sistemik. Artinya berarti baris kedua seperti rumus yang manual tadi ditambah dengan lawannya, berarti dikurangi dengan bilangan itu sendiri kan gitu kan. Kalau di komputer gini aja, dikurangi dengan bilangan itu sendiri, cuma nanti supaya nggak berubah angka 5-nya, ini didolarin, oke, dikali baris pertama, karena yang menjadi basisnya angkanya 1 adalah berada di baris pertama. Cuman yang A5 nggak dikata kunci. Kenapa begitu? Supaya nanti 4 itu kan baris pertamanya adalah 4,5, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian bentar. Oke, setelah ini berubah, kita tarik dulu ke kanan. Ya, otomatis dia akan berubah. Seperti itu. Kemudian ini sama aja, logikanya dia berarti ini bisa ditarik ke bawah juga dong, karena dia harus dikurangi dengan yang ini. Kita fill dulu. Ini kalau ini pasti otomatis nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa karena ada rumus yang formula yang salah di sini. Berarti bukan dikali ini. Artinya kan ini A6-nya tidak tetap A6. A6 itu berarti benar-benar dikunci ya. Ini berarti cara mengungkapkan rumusnya supaya bisa di-fill gimana ya. Ini gini. Karena A dolar 6 itu artinya mengunci sel A6 itu kalau digeser ke bawah, digeser ke kanan itu tetap A6 gitu. Kalau 6 itu untuk mengunci barisnya. Kalau ini berarti kita mengunci kolomnya saja ya berarti ya. Berarti yang ini itu kita ubah, bukan yang ini berarti. Kita mengunci di kolomnya saja tetapi barisnya tidak kita kunci. Betul begitu? Nah, kita coba aja. Kita coba aja ya. Oke. Ini berarti di fill ke sini. Ya kan, nggak berubah. Tapi kalau ini nanti otomatis dia akan ngubah rumusnya jadi kayak gini. Tetap aja ya. Logikanya gimana itu? Berarti yang ini, maaf. Berarti baris pertamanya yang dikunci juga kan? Kalau ini soalnya dia ngambilnya baris ke sini. Oh, bukan begitu. Ini berarti supaya nggak ngitung bikin rumus lagi gitu loh, kita pakai logika. Ini dihapus dulu. Oh iya, baris pertamanya kan nggak berubah ya, berarti yang ini dikunci. Cut. Kok cut sih? Bentar, dihapus aja dulu. Oke. Ya, yang ini yang dari sininya kita perbaiki dulu. Kalau yang ini yang dikunci satunya itu dikunci bukan kolomnya tetapi dikunci barisnya. Berarti ini kita kunci barisnya. Nah, seperti itu. Paham ya? Artinya A6 itu kalau digeser ke kanan itu tetap dia pakai angka min 5, tapi kalau digeser ke bawah A5-nya itu tetap di baris kelima. Jadi dolar 5 itu mengunci A tetap di baris kelima. Seperti itu. Kita coba. Kita fill dulu. Ke bawah pasti 0. Nah, gitu. Nah, ini juga nanti ngikutin. Fill lagi ke kanan. Jadi selesai. Begitu cepatnya ya kalau kita menyelesaikan dengan komputer. Bener nggak ini? Coba kita cek rumusannya di sini. Kita bisa lihat, oh ya betul, A7 itu adalah angka 7. Angka 7 terus dikurangi 7, dikurangi angka itu sendiri dikali dari baris pertama. Jadi A5 itu adalah angka 1. Begitu juga dengan min 37,5 juga seperti ini. Jadi
baris ketiga ya, baris ketiga itu berarti B7 ya, min 6 asalnya dari dikurangi 7. Jadi 7 itu merupakan konstantannya, jadi dikunci dia sel A, dolar A 7. Nah, kemudian dikali baris pertama dari min 6 itu pasangannya adalah 4,5. Berarti kalau ke samping juga begitu. Ini juga sama gitu logikanya. Ini juga sama seperti itu. Ya, udah benar ini berarti. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah, ini kerekam nggak sih nih? Oke, udah 10 menit. Moga-moga masih cukup ini. Kita mengubah apa lagi kolom kedua? Kolom kedua itu harus kita ubah jadi 0, 1, dan 0. Fokus kita adalah mengubah baris kedua dulu. Berarti baris pertamanya kita bikin sama. Oke. Ini kita fill lagi. Kalau di tengah-tengah gini nggak bisa di drag fill gitu deh. Paling nanti ini kita hapus. Udah ini gini aja deh. Kita kasih jeda ya. Ini sama dengan yang di sini. Karena kita baris ke 1 dan ketiganya itu kita bikin tetap. Oke, fokus kita adalah di baris kedua. Baris kedua sininya dulu. Berarti ini supaya jadi 1. Oke, sama dengan dibagi angka itu sendiri. Kalau di komputer tuh berarti sel yang ini dibagi dengan angka itu sendiri, dibagi dengan dia sendiri. Nah, cuma supaya dia tidak geser kiri kanan, berarti ini dikasih dolar dulu ya, ditetapkan, dikunci dulu. Nggak pusing-pusing lah, dikunci gini aja, dolar kiri kanan. Karena ini memang gunanya cuma untuk baris kedua kan. Nah, berarti ini tinggal di fill. Kita akan, kok di laptop tuh drag ya. Oke, ke kanan dan ke kiri. Dan ini nggak berpengaruh nolnya ini. Ya tetap, kalau tadi lihat ya, nol ini tadi kan dari hasil fill juga nggak ngaruh. Kemudian kita akan mengubah, sudah beres, kita akan mengubah 4,5 dan min 3,75 jadi 0. Caranya adalah ini kita copy dulu. Untuk baris kedua itu stay cool aja, dia berarti sama dengan A14. Oke. Kemudian ini kita fill lagi ke kanan. Jadi kita fokusnya adalah di baris ke 1 dan ke 3. Nah, untuk baris ke 1 dan ke 3 itu bagaimana? Oke, kita fokusnya ke sini ya. Berarti ini sama dengan, oke, baris ke 1, oke, dikurangi dengan angka itu sendiri, oke, dikali dengan baris kedua yang sudah jadi 1. Nah, yang dikunci adalah karena yang hijau ini nanti kan kita menginginkan dia hanya berlaku untuk baris pertama, bisa digeser kiri dan kanan, tetapi kolomnya terkunci, berarti yang ini itu yang dikunci adalah kolomnya. Ya benar nggak sih? Kolomnya yang kita kunci, tetapi barisnya bisa kolomnya aja benar. Kemudian yang ini yang kita kunci adalah, apa nggak kebalik? Oh nggak, benar-benar. Yang kita kunci adalah barisnya. Seperti itu. Ya kalau salah ya diperbaiki gitu ya. Kita coba dulu ya. Oke, benar jadi 0. Kemudian ini kita bisa fill kiri dan kanan. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini bisa nggak sih di copy? Kita copy di sini, kita paste. Cuma pastenya gimana perumusannya? Oh tetap ya, jadi dia benar ini, jadi tetap B15. Jadi untuk mengubah min 3,75 jadi 0 berarti dikurangi angka itu sendiri dikali dengan B14 di sel ini. B14 itu artinya baris kedua, yaitu angka 1 yang di sini, yang kuning itu ya. Seperti itu, benar. Berarti kita bisa fill kiri dan kanan, terus kiri. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. So far, so good, nggak ada masalah. Kita akan lanjutkan ke tahapan kolom ketiga. Ini udah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, berarti fokus kita untuk mengubah baris ketiga dulu. Yang ini tetap aja. Baris pertama dan kedua itu kita samakan aja. Terus kita fill dulu. Fill ke kanan, fill ke bawah.
Artinya baris 1 dan 2 nggak berubah, fokus kita ada di baris ketiga. Baris ketiga itu kita untuk menjadikan 1 berarti kita bagi dengan bilangan itu sendiri atau kita kali dengan kebalikannya kalau manual kan begitu. Berarti ini adalah ini C19 berarti itu baris ketiga ya. Kita bagi dengan bilangan itu sendiri cuma kita kasih dolar. Terus enggak pusing-pusing mikir baris kolom dikunci mana, segini aja lah. Karena ini hanya berlaku di baris ketiga. Oke, habis itu kita bisa fill ya, fill ke kanan dan fill ke kiri. Sudah selesai, kemudian udah tahap akhir ya. Tahap akhir kita adalah mengubah min 1,58 dan 0,018 ini menjadi 0. Caranya adalah ini kita copy dulu baris ketiga. Kok tanda sama dengannya malah ketutupan? Bentar. Oke, ini sama dengan, oke, ini nggak berubah. Kemudian kita bisa tarik fill ke kanan. Oke, udah mulai kelihatan. Kemudian yang baris kedua itu bagaimana cara menghitungnya? Berarti dia 0,0188 itu caranya supaya jadi 0 adalah dengan dikurangi bilangan itu sendiri dikali dengan baris ketiga. Baris ketiga ini angka 1 ya. Jadi ini sama dengan, kok sama dengan dulu kali. Bilangan itu sendiri dikurangi bilangan itu sendiri dikalikan dengan B3. B3 ini kita klik aja yang ini C23 ya, yang kuning itu angka 1. Nah, cuma ini kita kunci supaya C3-nya ini terkunci, bisa kita geser bentar, kita geser kolomnya ditetapkan, kemudian kolomnya ditetapkan, barisnya yang kita tetapkan tapi bisa digeser kiri dan kanan karena dia nanti memang B3-nya itu menyesuaikan kiri dan kanan. Terus ini kita kunci sebagai angka kolomnya yang kita kunci karena kita memang berpegang teguh pada angka 0,01886 karena nanti digeser ke kiri dan ke kanan berarti yang tidak kita ubah adalah si barisnya. Kebalik nggak sih ini? Bukan, salah, bukan barisnya, kolomnya, kolom C yang kita kunci. Nah ini benar, coba ya. Moga-moga mengerjakan tengah malam ini tidak mengganggu konsentrasi. Kita fill dulu. Ya, betul. Terus fill ke kiri. Bener. Kemudian ini bisa didrag ke atas nih. Oke, berarti dengan logika yang sama juga seperti itu. Jadi kalau simulasi itu yang penting kita, bener kan? Coba, moga-moga bener nih. Bener deh. Kalau logikanya bener ya bener aja. Betul. Kiri ke kanan, nggak masalah. Yes, berhasil ya. Jadi ketemu jawabannya adalah 3, 8, dan 5. Coba kita ngerjakan dengan cara komputer ini berapa lama? 18 menit ya. Ini sambil ngobrol nih. Kalau pakai manual tadi ngitung dulu satu-satu dan itu tadi hitung kan udah saya hitungkan dulu baru kita urai kan. Gimana kalau ngitung manual? Makanya yang manual itu dipelajari supaya kita bisa membuat simulasi seperti ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di forum. Semoga bisa dipahami. Intinya dicoba dulu ya. Jadi kenapa sih tadi perlu dolar itu tadi ya, tidak langsung masukkan angkanya saja karena kalau ini nanti angkanya dirubah-rubah ini kita santai aja karena sudah punya simulasi perhitungannya. Nah kemudian boleh kita simpan ya file kita ini, cuma ini ketutupan yang hijau-hijau tuh jadi nggak bisa saya tunjukkan, boleh tekan save aja sebagai file apa gitu ya. Silakan dicoba, mungkin UTS akan ada keluar soal untuk mengerjakan secara komputer ya, jadi nanti ini dipelajari betul-betul baik manual maupun komputer. Oke, udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak